ada warna-warna ya, ada warna-warna khusus yang sudah dicantumkan oleh beliau kepada kita. Oh, itu sudah ada ya, sudah ada di layar bagaimana kita lihat gambar yang sudah digambar oleh beliau tadi bekerja sama dengan orang yang ahli dalam bidang eh, menggambar ini. Yang kedua adalah al-famu. Al-famu yang dimaksud di situ adalah al-hanakul a'la, al-lisan, al-asnan, dan asyafatan. Ada mulut ya, al-famu itu maksudnya mulut. Nah, mulut itu ya sesungguhnya di sana nanti sangat paling banyak ya. Bukan paling banyak maksudnya ada beberapa huruf-huruf yang keluar di mulut ini. Nanti akan dijelaskan oleh beliau dalam bab setelahnya ya. Yang dimaksud dengan mulut kata beliau adalah al-hanakul a'la, langit-langit mulut atas ya. Langit-langit mulut atas. Ya, yang kedua adalah al-lisan ya, lidah ya. Bagaimana huruf-huruf yang sangat banyak keluar dari lidah ini ya. Ada huruf to, ada ta, ada sa, ada ja, dan banyak lagi ya. Ada gigi ya, ada gigi al-asnan, maksudnya gigi huruf-huruf di antaranya mungkin huruf fa atau ada dua bibir di antaranya adalah huruf mim, ada huruf waw dan huruf ba. Jadi itu di antara makharijul huruf ya dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah al-khayshum. Al-khayshum yang biasa kita sebut dengan rongga hidung. Biasanya al-khayshum ini adalah eh, huruf-huruf yang keluar dari sana adalah al-gunnah ya, al-gunnah. Sedangkan al-jaub yang huruf yang keluar dari sana adalah mad ya. Nanti kan kita jelaskan lagi dalam penjabaran ya. Ini masih sekedar apa namanya? Strukturnya aja yang sudah disampaikan oleh beliau. Kita lihat ada panah-panahnya di sana ya. Pertama adalah al-khayshum, rongga hidung ya. Rongga hidung maksudnya dari pangkal hidung. Kita lihat ada warna merah ya. Al-khayshum itu rongga hidung. Bagaimana nanti huruf-huruf guna itu keluar dari rongga hidung ini. Di antaranya mungkin nun atau mim yang bertasydid ya. Mim, am, nah, seperti itu nanti akan keluar dari rongga hidung ya. Ada juga langit-langit ya, langit-langit ya. Apa yang keluar dari langit-langit banyak, ada huruf nun, ada huruf lam, ada huruf jim, pokoknya ya. Nah, ada huruf ya dan huruf-huruf yang lain. Itu juga bagian dari huruf yang keluar dari langit-langit. Walaupun mungkin dibantu dari huruf lisan dulu ya. Ada yang menempel, ada yang sedikit menggantung, tapi dia ada arahnya ke langit-langit. Ada juga al-jauf ya, di dalam gambar itu adalah al-jauf. Huruf-huruf mat ya, semuanya biasanya berasal dari al-jauf. Rongga tenggorokan dulu, baru mulut seperti umpamanya alif ya. Ba, ta, sa, umpamanya seperti itu. Ada al-halaq, huruf-huruf yang keluar tentunya sudah kita pelajari dan sudah kejarkan. Ada 6 ya. Huruf-huruf izhar semua keluar dari al-halaq. Ada kho, ada gho ya, ada ha, ada a, ada a dan ada ha. Ada dua bibir ya, dua bibir juga ada beberapa huruf yang keluar dari dua bibir ini. Di antaranya kita lihat ada waw, ada ba, ada fa, ada ma ya. Ada juga gigi ya, gigi. Ada ujung gigi ya, ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Ada sin, ada so ya. Dan ada zai, ada ta, ada za dan ada ta, to dan beberapa huruf yang lain. Begitu juga dengan al-lisan. Lisan ini dibarengi dengan beberapa eh, apa namanya yang berkaitan dengannya. Dari lidah bisa menempel gigi seri atas atau pangkal tumbuhnya gigi ya. Nah, ada beberapa huruf yang melekat di sana
Begitu juga mungkin dari lisan ke langit-langit atas, dari lisan ke gigi seri bawah. Jadi semuanya perputarannya dari lisan atau dari lidah, ya. Dan huruf-huruf itu semua nanti akan dijelaskan oleh beliau supaya kita mungkin lebih paham lagi. Tapi ala kulli hal, kalau kita perhatikan gambar ini sudah sangat jelas ya, bagaimana dia warnakan ya, dia warna-warnai supaya kita jelas mana yang namanya rongga hidung, mana yang namanya langit-langit mulut atas, mana yang namanya tenggorokan, mana yang namanya lidah, mana namanya gigi, atau mana yang namanya dua bibir. Itu sudah jelas ya. Kalau kita sudah punya buku ini, sudah sangat jelas dijelaskan oleh beliau. Berikutnya adalah bagian tenggorokan ya, atau aqsamul halqi, aqsamul halqi, bagian tenggorokan. Di antaranya adalah jazrul lisan, akar lidah ya. Akar lidah kita lihat juga ada gambarnya yang mana yang disebut dengan akar lidah. Yang dimaksud oleh beliau adalah mintaqatu adanal halqi, area ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan itu akan bertemu dengan akar lidah. Huruf apa saja yang mungkin yang di sana keluar nanti? Itu ada huruf ko dan ada huruf k ya. Ada huruf ko dan ada huruf k. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau kepada kita. Ada lisanul mizmar ya, lisanul mizmar min taqatu wastil halqi, katup tenggorokan ya. Katup tenggorokan atau area tengah tenggorokan. Apa saja yang keluar di sana? Ada nanti huruf H, ada huruf A ya. Atau mungkin sedikit ke atas ada huruf kho dan ada huruf gho ya. Ya, seperti itu nanti dijelaskan oleh beliau ya. Yang berikutnya adalah al-autarus sautiyah ya. Intaqatu aqsal halqi. Artinya area pangkal tenggorokan. Ada pangkal tenggorokan ya, ada pangkal lidah dan ada pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu yang kita lihat warnanya adalah warna biru. Biasanya yang keluar di sana adalah dua huruf, ada huruf A dan ada huruf H ya. Ada huruf A dan ada huruf H ya. Jadi benar-benar digambarkan oleh beliau, gambarnya juga sudah sangat jelas bagi kita bagaimana huruf-huruf itu nanti keluar. Berikutnya adalah al-hanakul a'la. Apa yang dimaksud dengan langit-langit mulut atas? Ada juga gambarnya ya. Yang pertama adalah al-litha atau gusi ya, gusi. Nah, gusi ini kita lihat ya, gusi yang dekat dengan gigi ya, gusi atas. Ada gambar khususnya. Apa yang dimaksud dengan gusi itu? Tadi ada ya, kita lihat gambarnya yang di sini. Gusi atas itu yang agak sedikit keriput-keriput ya. Sedikit keriput, yang depannya sedikit keriput, yang di belakang itu biasanya agak licin ya. Itu dia gusi ya. Kalau kita gambar gusi kita seperti itu ya, pada dasarnya seperti itu. Berikutnya muqaddimatul hanaki, pangkal langit-langit mulut ya. Pangkal langit-langit mulut juga ada gambarnya ya, yang sudah gambarkan oleh beliau. Nah, pangkal langit-langit mulut. Nah, kita lihat ya di mana pangkalnya ya. Ada gambar yang sudah digambar oleh beliau di dalam kitab beliau ini. Walaupun sekali lagi dia mengatakan bahwa dia bukan dia sendiri yang menggambar ini, tapi memang ahlinya. Tapi sudah dia setujui gambar-gambar ini dan mengatakan bahwa makharijul huruf itu memang keluar dari sana. Walaupun mungkin ada sedikit ya, sedikit mungkin perbedaan antara seorang guru dengan guru yang lain. Tapi menurut gambar dia sudah seperti ini pasnya ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang ada. Al-hanakul uzma atau sulbi ya, langit-langit mulut ya, tulang bagian yang kerasnya. Ada langit-langit mulut tapi tulang bagian keras. Yang bagian keras itu yang biasanya agak dipangkal ya. Itu bagian keras. Atau al-hanakul lahmi atau ar-ruhu. Artinya langit-langit mulut bagian yang lembut.
Ada yang bagian lembutnya, kita lihat itu ya. Ada yang kerasnya, ada juga yang lembutnya. Kalau gambaran, gambar mulut dia seperti itu. Ada gigi dan ada lidah tadi. Yang terakhir adalah al-lihat atau anak lidah ya. Makanya dua dari kanan ke kiri beliau menggambarkan seperti itu gitu. Ada kanan, ada kiri ya. Nah, sebelah kiri ini ya kita lihat secara detail yang disampaikan oleh beliau dan di kanan ini ya ada kanan ya. Kanan ini menggambarkan bagaimana kita lihat mana yang disebut dengan al-lihat, umpamanya al-lihah ya. Al-lihah itu adalah anak lidah. Ya ini anak lidah ya. Ada lidah kita, ada lagi anaknya ya. Ada yang apa namanya? Ada langit-langit mulutnya, daging bagian yang lembut, dan bagian yang lembut ini ada gambarnya diarahkan oleh beliau melalui panah yang ada. Ada juga pangkal langit-langit mulut, dan digambarkan beliau ini mana yang pangkal langit-langit mulut. Semua sudah jelas. Nih, nanti kalau sudah kita punya bukunya, insya Allah sudah bisa kita pahami. Berikutnya adalah bagian-bagian aksamul lisan ya. Aksamul lisan, bagian-bagian lidah ya. Kalau tanya Nah, ini kalau tanya lidah jawab khusus gambar maksudnya lidah belum ya, mau gambar lidah yang tanya sih tanya di grup ini Pak. merah ya. Pertama adalah jaz, jazrul lisan. Jazrul lisan itu adalah akar pangkal lidah. Ya kalau kita lihat lidah kita itu depannya itu kasar memang agak kasar, tapi kasarnya masih ada halus-halusnya. Jadi pangkalnya itu lebih kasar lagi ya. Walaupun mungkin di sana lebih halus, tapi bentuknya itu agak kasar gitu. Di bentuknya kasar. Depannya dia kasar halus, tapi belakangnya dari segi gambar dia agak kasar. Itu namanya adalah jazrul lisan, akar pangkal lidah. Yang kedua adalah aksal lisan ya, pangkal lidah. Kalau di sana tadi akarnya, kalau ini pangkal lidahnya. Pangkal lidah, huruf-huruf apa yang keluar, nanti akan dijelaskan oleh beliau ya. Yang ketiga adalah wastul lisan, tengah lidah, apa-apa yang keluar biasanya ya. Ada huruf ja, umpamanya ada huruf ya, akan dijelaskan oleh beliau nanti dalam bab berikutnya ya. Ada depan lidah atau yang disebut dengan torful lisan ya. Torful lisan, depan lidah yang jelas ya. Kalau ke atas beda hurufnya, kalau ke bawah beda hurufnya. Tapi semuanya adalah dari depan lidah. Ada ujung lidah lagi ya, yang dimaksud dengan ra'sul lisan ya. Ada torful lisan, ada ra'sul lisan. Ujung lidah ya. Ujung lidah ini pun sama ya. Kalau dia ke atas, huruf-huruf apa yang keluar dari ujung lidah tadi. Kalau dia ke bawah, huruf-huruf apa lagi yang keluar dari sana. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Walaupun mungkin kita sebagian besar tentunya sudah paham ya, sudah paham tentang hal ini. Tapi paling tidak bisa kita gambarkan kepada murid-murid kita bagaimana tempat keluarnya dari mana ya. Bentuk dari lidah itu sendiri sudah digambarkan oleh beliau dengan gambar yang sudah sangat jelas ya. Memang benar-benar lidah manusia ya. Memang benar-benar lidah manusia. Kita lihat juga aqsal hafah ya. Tapi belakang lidah. Kita lihat ya gambarnya tepi belakang lidah. Huruf apa yang keluar biasanya akan keluar umpama seperti huruf do ya atau huruf-huruf yang lain. Atau juga ada tepi lidah yang dimaksud dengan tepi lidah itu ya tepi-tepi lidah yang dekat dengan gigi kita. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan hafatul lisan. Atau ada adanal hafah ya, tepi depan lidah. Tepi depan lidah kita lihat gambarnya seperti yang digambarkan beliau. Dan yang terakhir itu adalah muntahal hafah, tepi ujung lidah. Nah, itu sudah sangat jelas gambar-gambar yang sudah digambarkan oleh beliau. Mana yang disebut dengan pangkal lidah, mana yang disebut dengan akar pangkal lidah, mana yang disebut dengan apa namanya lidah depan, mana yang disebut dengan ujung lidah, atau mana yang disebut dengan
tepi belakang lidah, tepi lidah, tepi depan lidah. Semua sudah jelas, nanti bisa kita sampaikan kepada murid-murid kita tentunya yang ketika kita mengajarkannya. Sampai juga beliau menjelaskan kepada kita ya, menjelaskan kepada kita bahwa gigi itu ada 32 ya. Al-asnanu Itsnain wa salasin ya, ada gigi itu ada 32, gambaran seperti itu ya. Artinya gigi orang yang normal maksudnya ini ya. Kecuali sudah copot ya, beda lagi. Ada atsanaya ya, gigi seri tengah ya. Sampai beliau juga membuat apa namanya? Membuat gambar-gambar juga ya. Supaya kita paham mana yang namanya gigi Asanaya tadi, gigi seri tengah. Gigi seri tengah digambarkan oleh beliau dengan gambar hijau ya. Gigi seri tengah itu berarti 4 ya, ada 4. Ada bawah, ada atas. 2 bawah dan 2 di atas. Jadi asanaya atau gigi seri tengah itu 4. Ada yang di bawah 2 dan di atas 2. Yang kedua adalah ar- ar-rubaiyat ya, ar-rubaiyat artinya gigi seri samping. Gigi seri samping dikasih oleh beliau warnanya merah ya. Ada warnanya merah kita lihat. Itu juga berapa itu? 4 juga. Artinya yang menemani gigi seri tengah ya, gigi seri tengah. Yang berikutnya adalah al-aniyab. Ada juga 4 gigi taring ya. Gigi taring. Berarti gigi taring itu gambarnya ungu ya. Gambarnya ungu. Ada 2 di bawah, ada 2 di atas ya. Gigi taring, gigi taring. Gigi yang paling kuat mungkin. Bukan paling kuat geraham ya. Ya, yang paling runcing ya. Ya, ada juga gigi taring. Paling runcing. Ada 2 di bawah dan 2 di atas. Jadi jumlahnya tidak 4. Berikutnya adalah ad-dawahik. Ya, ad-dawahik arba'ah. Ad-dawahik itu hanya gigi geraham depan ya, gigi geraham depan. Warnanya biru ya, dibuat oleh beliau warnanya biru. Biru ya, gigi geraham depan. Nah, ini biasanya yang sering copot ini, yang duluan copot. Gigi geraham depan, kalau sudah berumur, ini lebih duluan copot. Gigi geraham yang depan, yang membantu gigi taring untuk mengunyah makanan. Untuk menggigit ya, menggigit kalau gigi taring. Berikutnya adalah at-tawahin. Nah, ini paling banyak. At-tawahin itu ada 12, ada 12 ya. Ada 12 warnanya dikasih labelnya warna kuning. Ini paling banyak nih. Di geraham ini yang biasanya mengunyah-ngunyah makanan sampai lumat ya. Begini yang terakhir adalah an-nawajis ya. An-nawajis itu adalah gigi bungsu. Gigi bungsu ini biasanya lama tumbuhnya ya. Lama tumbuhnya. Kalau anak-anak, kalau sudah tumbuh gigi bungsunya biasanya sakit dulu gitu. Ya. Ini yang kita lihat tentang hal yang ada dalam mulut kita. Giginya ada 32 kalau masih lengkap seperti ini dia ya. Ada gigi seri tengahnya ada 4, gigi seri samping ada 4, gigi taring ada 4, gigi rahim depan ada 4 ya. Dan gigi geraham itu paling banyak ada 12, berarti 6 di bawah, 6 di atas. Dan yang berikutnya adalah gigi bungsu. Bungsu itu ada 4 ya, 2 di bawah dan 2 di atas. Berikut adalah al-asnan. Ini masih membahas tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan mulut ya dan lidah serta gigi tadi. Qala Abu Zakaria Yahya ibnu Yusuf As-Sarsari. Nah, Tufia, T-nya itu maksudnya tufia ya. Ada huruf T dibuatnya di situ, atau wafat ya.
Itu singkatan orang Arab. Kalau ada tanda T saja, huruf ta ya, huruf ta itu biasanya maknanya adalah tufiya, atau wafat ya. Itu wafat pada tahun 656 Hijriyah ya. Apa kata beliau? Taniyatul fata wa rubaiyat. Gigi seri tengah pemuda, gigi seri sampingnya. Ini maksudnya ini syair ya, syair. Wa aniyatul fata kulli ruba' wa arba'ud dawahi thumma wa sittun fi tawahiniha unfik untifa' wa arba'un nawajiz ma lima idza 'ariyal fata 'anha irtija'. Nah, ini syair ya yang menggambarkan tentang gigi tadi ya. Gigi seri tengah pemuda, gigi seri sampingnya, serta taringnya masing-masing adalah 4 buah. Ini maksudnya gambaran yang tadi nih, cuma dibentukkan dengan syair ya. 4 gigi geraham depan, kemudian ada 6. Ditambah 6 gigi geraham atau yang mengunyah atau yang bermanfaat ya. Serta ada 4 gigi bungsu. Jika pemuda tidak memiliki gigi yang telah disebutkan, barusan dia akan meradang. Maksudnya ya nggak bisa makan, nggak bisa ini, nggak bisa macam-macam ya. Kalau memang gigi kita sudah mulai copot. Ya. Meradang kata beliau, ya pasti ya makan susah ya, apalagi makan yang keras-keras dan sebagainya. Kalau ini sekedar penyampaian ya, yang diambil oleh beliau dari Abu Zakaria Yahya bin Yusuf Al-Sarsari yang wafat tahun 656 Masehi. Itu menggambarkan tentang gigi saja sebenarnya, sama dengan yang tadi sudah jelaskan oleh beliau pada halaman sebelumnya ya, yang mana gigi itu terdiri dari 32 buah ya, 32 biji. Masuk berikutnya kita tentang ta'rifus saut ya. Apa ini maksud al-saut? Al-saut huwa takhalkhul atau istizaz ya. Tabaqatil hawa takhalkhulan tudrikuhul udhunu al-bashariyah ya. Suara adalah bergetarnya lapisan udara sehingga terdengar telinga manusia. Dimaksud oleh beliau tentang suara adalah bergetarnya lapisan udara hingga terdengar telinga manusia. Umpamanya A, I, ya, seperti itu ya. Nah, jadi didengar oleh orang lain. Walaupun mungkin suara itu berbeda-beda ya. Nah, sama dengan bahasa ya, bahasa juga berbeda-beda. Apalagi di Indonesia kita punya bahasa ribuan ya, ribuan. Suara juga begitu, berbeda-beda dan sangat banyak, ribuan suara. Dan itu didengar dan ditangkap oleh manusia. Ada yang suara mercon lah, ada yang suara musik lah, ada suara ini, semuanya ditangkap oleh manusia yang memang telinganya masih normal ya. Ini kita lihat ada gambar telinga ya yang diletakkan oleh beliau di sini. Jadi telinga pun digambar oleh beliau. Tudurikul udhunul basyariyah al-awswat idza kana ihtizazuha min 20 ila 20,000 zabzabah ya. Ithaniyati taqriban. Telinga manusia menurut pandangan beliau dapat menangkap suara jika getarannya dari kisaran 20 hingga 20.000 frekuensi per detik. Wah, luar biasa ya. Jadi bisa nangkap suara ini, suara ini, suara itu. Banyak suara pun bisa ditangkap oleh telinga manusia. Kalau telinganya masih normal ya. Kalau telinganya masih normal. Kalau sudah nggak normal, itu cerita lainnya. Kalau masih normal berarti masih bisa nangkap
banyak bentuk suara. Berikutnya, kaifiyatu hudutsil aswati fit tabi'ah. Proses terjadi suara secara natural ya. Tahdutsul aswatu fit tabi'ati bi turuqin adidatin minha. Suara itu menurut pandangan beliau adalah eh, secara alami terbentuk dengan sejumlah cara ya. Bituruqin adidah ya, dengan banyak cara. Minha diantaranya pertama adalah tasadum jismain ya, dua benda yang saling berbenturan. Dua benda yang saling berbenturan. Umpamanya kalau digambarkan lebih ya, ada palu ya. Ada palu, ada kayu ya. Jadi ketika kita memukul kayu, maka dia akan mengeluarkan suara. Tergantung ya kayunya seperti apa. Kayu ini juga kalau tebal mungkin suaranya agak buk 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 gitu. Tapi kalau dia agak tipis, dia suaranya nyaring. Maka tergantung kayunya juga. Tapi ternyata yang paling kita ambil tentunya intisarinya adalah ketika tasadum jismain, ketika bertemu ya, benda saling berbenturan dan satu sama lain, maka dia akan menimbulkan suara. Yang kedua adalah taba'ud jismaini bainahuma quwa tarabut. Terpisahnya dua benda yang terikat kuat ya. Jadi ketika ada benda yang terikat kuat, biasanya menimbulkan suara. Ya, di antaranya kalau ini dibuatnya seperti contoh apa namanya besi ya yang dipatahkan. Ini pang seperti dia. Jadi ada suaranya ya. Atau kertas juga ya. Ketika tadi bersatu lalu kita koyak, dia akan mengeluarkan suara. Antara suara besi dan kertas beda ya. Beda tentunya karena memang satu bendanya padat dan kuat ya, satu bendanya padat juga tapi tidak terlalu kuat. Jadi suaranya akan beda. Begitu juga nanti huruf-huruf itu ya, ada yang tebal, ada yang tipis seperti itu. Karena memang ketebalan itu akan eh, tergantung kepada makhrajnya. Suara juga demikian ya. Kalau dia tebal yang kita patahkan, maka suaranya bisa jadi tidak terlalu kuat. Tapi kalau tipis, nah bisa jadi nanti akan lebih nyaring. Berikut adalah ihtizaz. Ihtizazu jismin minal ajsam. Ya. Artinya getaran suatu benda ya. Getaran suatu benda juga akan membuat sesuatu itu bersuara. Apapun yang bergetar ya, umpamanya kipas angin, umpamanya ya. Ketika kita hidupkan terlalu kencang sehingga dia bergetar, maka akan menimbulkan suara. Atau mungkin bumi bergetar ya, ketika datang gempa bumi bisa juga bersuara gitu. Walaupun tidak suara getaran dari bumi itu, tapi suara dari getaran benda yang ada di atas bumi. Jadi akan bersuara. Bisa jadi yang kena dengan bangunan, maka dia akan kedengaran suara runtuh atau suara apa gitu. Yang keempat adalah al-ihtikak jismu khushinin bi akhar. Artinya gesekan ya, benda keras dengan benda lainnya. Ada gesekan benda keras seperti contohnya biar ada gergaji ya. Ada gergaji ketika bertemu dengan kayu. Jadi gergaji kalau sudah bertemu dengan kayu, kita gesek, kita potong kayunya maka akan mengeluarkan suara ya. Gergaji dengan pemotong listrik umpamanya. Kalau orang yang bengkel ya, seperti orang-orang tukang las, ketika dia memotong dengan alat pemotongnya berbanding dengan gergaji beda lagi suaranya gitu. Walaupun sama-sama triplek atau sama-sama kayu yang dipotong, tapi karena memang kecepatannya itu juga bisa mempengaruhi
suara yang ada. Jadi kenapa dibahas oleh beliau hal seperti ini? Ini nanti bisa ke makharijul hurufnya supaya memang suara-suara itu semuanya beda. Kalau umpamanya dia dari ujung lidah, beda suaranya. Kalau dari pangkal lidah, beda suaranya. Kalau dari tenggorokan, sudah pasti beda suaranya. Maka dibahas oleh beliau ya. Mulai dari yang pertama tadi, ada benda yang berbenturan, maka suaranya akan menimbulkan suara seperti ya banyak ya macam-macamnya tergantung bendanya juga. Ketika sudah kita patahkan, itu dua hal yang berpisah juga akan menimbulkan suara. Itu juga suaranya berbeda, bisa kuat atau nyaring ya, atau bisa juga tidak terlalu kuat, tergantung ya. Atau yang ketiga tadi adalah getaran suatu benda ya. Ketika benda itu bergetar, maka akan menimbulkan suara. Nah, yang keempat adalah gesekan ya. Gesekan sesuatu itu akan membuat sesuatu itu juga bersuara. Contohnya lebih gergaji atau misalnya eh, pemotong yang lain. Kita lanjutkan dengan hal yang berikutnya, ta'riful huruf atau ta'riful harfi ya. Nah, definisi dari huruf ya, harfi. Harfi ya, jamaknya adalah huruf. Harfun, harfani, dan huruf. Satu huruf, harfun, harfani dua huruf, dan huruf adalah tiga huruf ya. Apa ini maksudnya al-harfu? Al-harfu. Al-harfu huwa sautun ya'tamidu ala maqati' ya. Maqati' maksudnya adalah makhraj muhaqqiqin atau muqaddar. Ini dimaksud dengan huruf menurut penampilan adalah sautun. Saut itu suara ya. Ya'tamidu ala maqati' yang bertumpu pada maktik atau maqati' itu maknanya makharijul hurufnya, tempat keluarnya suara tadi. Baik itu yang muhaqqiq atau muqaddar. Baik itu yang eh, terwujud ya, yang pasti ya, atau yang diperkirakan. Jadi nanti akan jelaskan ya yang sudah pasti seperti itu atau yang dikira-kira saja ya. Yang dikira-kira. Ya makanya sama dengan panjang nyamat ya. Panjang nyamat itu sulit untuk kita mengukurnya. Dua harokat itu berapa gitu ya. Agak sulit. Maka sifatnya ya muqaddir aja. Muqaddar ya. Dikira-kira aja ya. Dikira-kira aja. Oh bisa dengan dua kali gerakan tangan umpamanya. Ya, ada yang gerakannya cepat, ada yang lambat. Ya, beda-beda ya. Ada yang gerakan tangannya lambat, ada yang cepat. Makanya ya muqaddar aja, ya dikira-kira aja ya, dikira-kira. Panjang 4 harokat itu berapa umpamanya? Atau panjang 6 harokat itu berapa? Ya dikira-kira aja dah. Nah, bisa dengan tadi menggerakkan jari kita, berarti satu gerakan, satu harokat, atau bisa dengan hal yang lain. Itu dia huruf menurut beliau ya. Sautun ya'tamidu ala maqti' atau makhraj. Huruf yang bertumbuh pada tempat keluarnya suara yang terwujud ataupun yang diperkirakan. Gambaran sudah disampaikan oleh beliau. Pertama adalah maqta'u muhaqqiq. Masalan ad-dal ya. Yang memang sudah jelas ya, yang sudah jelas, yang tidak bisa diragukan lagi bahwa makhrajnya memang seperti itu. Umpamanya ad-dal. Dal itu dari mana? Ujung lidah nempel gigi seri atas atau nempel
tempat tumbuhnya gigi ya, tempat tumbuhnya gigi atas namanya. Itu memang harus seperti itu, sudah muhaqqiq, sudah jelas, sudah pasti, nggak dikira-kira lagi. Nah, paling mungkin diraba-raba, tapi tidak dikira ya, diraba, udah pas nggak? Umpamanya da, ya. Da, da, da. Nah, giginya itu kira-kira pas nggak? Ujung giginya itu, ujung lidahnya itu udah pas nggak di tempat tumbuhnya gigi atas. Nah, tapi tidak dikira-kira namanya, paling diraba-raba. Ya beda ya, dikira dengan diraba. Nah, jadi ketika kita menuturkan huruf ada, umpamanya ya. Nah, coba diperhatikan. Kalau bisa juga nggak apa-apa. Kalau malu kita dengan guru kita ya udah, umpamanya kita sendiri di cermin ya, kira-kira lidah kita udah masuk nggak ke atas nih. Nah, da, atau masih da, umpamanya. Da, atau masih da, nah, bukan da, nah, seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang dia bagian dari muhakkik ya, nah, atau muhakkok tadi ya, yang memang sudah pasti makhrajnya seperti itu. Yang kedua adalah muqta'un muqaddar yang memang dikira-kira, nah, seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, al aliful maddiyah di antaranya adalah alif mad ya, mad, ba, ta, sa, ya. Raji'un, raji'un. Rohnya itu dikira-kira aja, kira-kira dapat nggak dua harokat. Raji'un, empat harokat nggak ya? Atau masih tiga? Nah, dikira-kira aja. Raji'un, udah lima atau enam ya? Ya dikira-kira aja ya, seperti itu ya. Jadi ada namanya muhakkak, ada namanya muqaddar. Artinya yang sudah pasti seperti itu, ada yang sifatnya nah, dikira-kira saja. Kira-kira panjang sudah pas ya udah. Guna juga demikian ya. Dua harokat momennya ya. Inna, amma, ya dikira-kira aja. Makanya kadang-kadang ada orang menganggap masih dua harokat, tapi sudah agak terpanjangan. Yang penting tidak terlalu panjang ya. Kalau dua kurang dikit atau dua lebih dikit, nah seperti itu lah dia yang dikira-kira tadi. Yang penting jangan sampai empat. Nih, kalau sudah empat berarti salah, menyalahi kaidah yang ada. Umpamanya segitu. Sudah terlalu panjang. Fi amma ya, amma. Umpamanya ada yang kurang, ada yang lebih. Itu sesuatu yang biasa ya. Namanya juga muqaddar, bukan muhaqqaq nih. Berikutnya adalah kaifiyah hurusil huruf fi jihazin nutqil insani. Proses terjadinya huruf pada organ suara manusia. Al-harfus sakin ya, yakhruju bitasadum baina tarfai udwin nutqi. Ya, huruf sukun atau huruf-huruf sukun itu keluar ketika benturan dua ujung bagian organ suara ya. Jadi ada yang seperti itu ya. Proses terjadinya huruf itu ya karena ada benturan ya, dua ujung bagian organ suara. Tadi umpamanya sudah kita contohkan antara ujung lidah nempel gigi seri atas. Ketika dia berbenturan dan keluar sedikit maka keluarlah huruf ta umpamanya huruf lo ya. Nah, karena apa? Karena ada benturannya antara ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas dan keluar sedikit. Oh, kalau nggak keluar, tidak berbenturan, tidak ada keluarnya, maka keluarlah di sana huruf, umpamanya huruf da, ya, huruf to, ya, nah, huruf ta, nah, seperti itu. Atau dicontohkan oleh beliau di sini dalam kitab beliau adalah al-mimus sakinah bitasad musyafatain. Mim yang mati itu atau mim sukun itu terjadi karena bertemunya dua bibir ya. Karena bertemunya dua
bibir. Lakum, lakum, ya. Jadi kalau nggak bertemu ya nggak jadi kumnya ya. Nah, umpamanya mimnya itu tidak sakin, tapi dia dhammah. Maka karena tidak berbenturan, maka tidak terjadi suara yang gunnah umpamanya ya. Lakumu yang sogianya tadi lakum bertemu antara satu bibir atas dan bibir bawah menjadi renggang. Kenapa? Karena harokatnya berbeda. Harokatnya berbeda. Tadi harokat sakin, mimnya itu adalah mim, ya ya. Nah, mim sakin ya, mim sukun. Nah, suaranya yang sogiannya adalah eh, apa namanya tadi? Suaranya menjadi suara dengung, tapi sekarang tidak suara dengung lagi. Kenapa? Karena mimnya bukan sukun. Lakumul yaum, lakumu menjadi kalau yang tadi kan lakum, ya di bibir kita itu ketemu antara bibir yang atas dengan bibir yang bawah. Walaupun ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan sedikit direnggangkan, ada yang mengatakan tak apa-apa, sama aja bisa saja itu disatukan ketika ada mim yang ketika ada mim yang apa namanya? Ketika ada mim yang sakit. Lakum 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 ya. Dua pendapat dalam ulama-ulama qiraat kita lihat ada ya yang seperti itu. Artinya boleh dia disatukan, benar-benar disatukan lakum atau lakum agak direnggangkan sedikit. Tapi yang kita maksud di sini adalah suara mim atau mim sakin itu ada, kita dengar benar-benar jelas mimnya itu ketika bertemunya atau berbenturannya dua organ yang ada ya. Organ yang pertama adalah bibir atas dan organ yang kedua adalah bibir bawah. Berikutnya adalah kaifiyati hudutsil huruf fi jihazin nutqil insani. Proses terjadinya huruf pada organ suara manusia. Yang pertama adalah harful mutaharrik, ya. Huruf yang berharokah. Huruf berharokah ya. Ada huruf itu berharokah, ada yang tidak berharokah. Yang berharokah itu pun ada yang harokah kasro, ada harokah dhammah, ada harokah fathah ya. Sedangkan yang tidak berharokah adalah sukun ya. Yakhruju bittaba'ud baina tarfai 'udwin nutqi wa yusahibu dzalika makhraju asli harkatihi ya. Huruf berharokah keluar karena dua ujung organ suara yang saling menjauh ya. Diiring oleh makhraj asli dari harokatnya ya. Huruf berharokah keluar karena dua ujung organ suara yang saling menjauh ya. Saling menjauh maka ada apa namanya? Ada suaranya ya. Contohnya disampaikan oleh ma, mu, mi ya. Dia ada harokahnya ya. Karena saling menjauh maka keluarlah apa namanya? Suara-suara yang beda. Ma, mu, mi umpamanya ya. Tapi kalau nggak dijauhkan maka yang terjadi ya diam aja lah kum. Ya, jadi tidak beda lagi, tidak berbeda suaranya. Jadi, kalau kita rapatkan, tapi kalau sudah antara yang satu dengan yang lain itu direnggangkan, antara bibir yang atas dengan bibir yang bawah itu direnggangkan, maka akan menimbulkan suara yang berbeda-beda. Ma, mi, mu, atau ma, mu, mi. Contoh kata beliau seperti itu ya.
Masalan al-mimul maftuhah bitabadis syafatain, kata beliau ya. Contohnya kata beliau adalah mim ya, mim yang berbaris fathah dengan merenggangkan dua bibir. Jadi kalau berbaris mati ya nggak mungkin kita renggangkan ya. Atau mamanya dia berbaris fathah tapi nggak direnggangkan, ya nggak juga nggak terjadi juga. Bagaimana caranya ya? Lakum, nah, nggak bisa. Nah, nggak terjadi suara yang jelas ketika kita tidak merenggangkan dua bibir kita. Jadi harus direnggangkan. Ini contohnya ya. Al-mim maftuhah bitaba'ud syafatain. Harus direnggangkan dua bibirnya. Bibir yang atas dan bibir di bawah harus direnggangkan. Ma. Jangan umpamanya tidak direnggangkan. Kalau nggak direnggangkan sulit. Bagaimana caranya membacanya? Nggak bisa. Bisa sih keluar tapi nggak pas gitu. Artinya kalau kita tahan antara bibir atas dengan bibir bawah, maka akan kedengaran aneh mulutnya. Ma. Maka kita juga begitu ya ketika kita nanti menyampaikan kepada murid-murid kita, jangan sampai mereka itu menahan suaranya ya. Jangan sampai mereka menahan suaranya ketika belajar tentang makharijul huruf. Dikeluarkan semua suaranya, jangan nggak dikeluarkan. Ada kadang-kadang orang seperti itu. Ada tahan-tahan suaranya sehingga tidak jelas huruf yang keluar. Ya, seperti tadi, ketika mim berharokat fathah, mulutnya ditahan, maka akan terjadi suara seperti seperti ini ya. Ma, ma, maka, seperti itu. Lalu ketika kita membuka mulut kita, antara bibir yang bibir yang atas dan bibir bawah, maka akan keluar dengan suara yang nyaring, ya, suara yang bagus. Ma, ya, ma, umpamanya. Atau contoh-contoh yang lain ya, itu contoh yang lain. Hanya satu contoh yang disampaikan beliau, di antaranya adalah mim. Ketika dia berharokah fathah, maka mulut atau dua bibir itu wajib untuk dijauhkan. Antara bibir yang satu atau yang atas dengan bibir yang bawah. Ma. Yang lain juga sebenarnya sama ya. Berikutnya adalah mana Mas Fadil nih? Sakit beliau ya? Masya Allah, barakallah, mudah-mudahan syafakallah ya, Ustaz Fadil. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Dikit lagi ya, 1 jam. 1 jam kurang ya, dikit lagi. Nah, Ustaz. Berikutnya adalah al-huruful maddi wal lid. Huruful maddi wal lid atau yang disebut dengan al-aliful maddiyah. Huruf mad dan huruf lin. Takhruju bihtizaz al-autar al-sawtiyah fil hanjarati. ويصاحب ذلك انفتاح للفم في الألف ويكون اللسان في وضع الراحة. Huruf mad atau huruf lin. Huruf ini keluar karena getaran pada pita suara di dalam tenggorokan. Ya. Yang seperti ya. Diiringi oleh terbukanya mulut. Mulut kita harus terbuka, jangan nggak boleh ya. Harus kita mulut mulut kita harus dibuka. Walaupun tidak boleh terlalu lebar banget maksudnya. Jangan Terbukanya mulut pada alif dan lidah berada dalam posisi istirahat ya. Wa yakunul lisan fi wada'ir raha. Raha itu maksudnya istirahat ya. Jadi lidah kita itu dalam posisi tidak bergerak kemana-mana. Ya. Ba, ta, ya. Jadi huruf-huruf mad yang seperti itu, maka posisi lidah nggak boleh digerakkan.
memang benar-benar istirahat ketika kita menuturkan huruf mat tadi ya. Ba, coba dirasa-rasakan ya. Ba, a, a, ya. Benar-benar lidah kita itu berhenti ya, benar-benar lidah kita itu berhenti, tidak bergerak ketika kita menuturkan huruf mat tadi. Kohah kata beliau ya. Digambarkan oleh beliau tadi ada al-autar al-sauti, ada pita suara ya. Pita suara itu yang keluar dari bawah tadi ya, yang diiringi dari tenggorokan. A, a. Jadi sedikit pun tidak boleh bergetar lidah kita. Memang diam dia. Hmm. Jangan dibaca nggak boleh ya, digerak-gerakkan mulutnya, lidahnya digerak-gerakkan. Jadi suara aneh. A, a. Makanya di awal sudah disampaikan oleh beliau, kenapa kadang-kadang beliau mengkritisi ya, yang kori-kori yang kadang-kadang dari satu mat itu menimbulkan mat-mat yang lain gitu. Jadi ketika memanjangkan huruf mat itu seolah-olah datang lagi huruf mat yang berikutnya. Maksudnya ma, nah, seperti itu. Jadi bukan huruf mat aja yang datang, huruf waw juga mirip-mirip ada yang timbul. Nah, sehingga ya itulah salah satu yang dikritisi oleh beliau tentang lagu-lagu ya yang biasa kita dengar itu. Wama, nah, seperti itu. Walaupun mungkin azan kita juga begitu ya. Hmm. Jadi bukan wama. Kalau datar aja ki enak ya. Bukan enak maksudnya. Nggak terlalu enak kalau datar aja ya. Tapi sebagusnya seperti itu. Berikutnya kita sampai rongga nanti insya Allah pekan depan ya. Kalau udah masuk rongga ini masih proses dari yang huruf aja dulu. كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني. نطق الإنساني. Proses terjadinya huruf pada organ suara manusia. Ini masih sama dengan tadi ya. Huruful mad wal lin. Kalau tadi kan alif ya. Atau yang tadi sudah jelaskan yang al-harokah, yang berharokah. Berapa tadi yang sudah dijelaskan? Ada huruf sukun ya. Pertama tadi adalah huruf sukun. Bagaimana terjadinya huruf sukun? Salah satu contohnya diberikan beliau oleh tadi mim tadi ya. Yang kedua adalah huruf berharokah ya. Berharokah itu ya. Huruf berharokah itu berarti ujung organ suara saling menjauh. Seperti mim ya. Ma, mimu. Yang kedua adalah alif mat. Gimana? Tidak kita berdiam. Bagaimana dengan huruf mat yang lain ya, huruf mat dan huruf lain yaitu waw ya. Waw maddiyah, masih waw maddiyah. Takhruju bihtizazil autarus sawtiyah fil hanjarati wa yusahibu dzalik. Menurut pandangan beliau, huruf waw atau huruf mat juga atau yang disebut dengan huruf al-jauf ya. Makanya nanti al-jauf ini tidak dijelaskan oleh beliau lagi ya secara terperinci ya, terperinci karena memang sudah agak jelas ini ya yang disebutkan dalam bab yang kita baca ini. Huruf ini keluar karena getaran pada pita suara di dalam tenggorokan ya, sama juga sebenarnya dengan lain. Tapi bedanya diiringi oleh penggabungan dua bibir ya. Penggabungan dua bibir pada huruf waw dan disertai naiknya bagian pangkal lidah. Tapi ini huruf mat ya, huruf mat maksudnya. Belum huruf waw ya. Salah satu contohnya adalah eh, baca namanya bu, 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 atau tu, ya. Ketika ada huruf yang bersambung dengan huruf mat, nah, yang kita kategorikan sebagai huruf mat yang kategori huruf waw. Indimam
lisyafatain ya. Penggabungan dua bibir. Bu, bu, bu ya. Dan irtifa aqsal lisan. Bagaimana bagian pangkal lidah itu diangkat kata beliau. Pangkal lidahnya terangkat bu, bu, nah, seperti itu ya. Tu, dicontohkan oleh beliau bagaimana tadi pengucapan bibir ya. Bibir ketika kita mengucapkan huruf waw, kelihatan banget ya. Nah, bagaimana bibir kita itu berlobang ya. Bu, ada ya sebelah ini ya, sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini disampaikan oleh beliau bagaimana pengucapan huruf waw tadi. Ada ya, jelas ya. Gimana juga beliau gambarkan al-autar al-sautiyah yang kedua ya. Nah, pita suara ya agak terbuka, tapi di bibirnya itu ada lubang sedikit. Nggak boleh ditutup juga ya. Jangan ditutup, jangan bu, jangan. Nah, ada sedikit lubang yang kita berikan untuk keluarnya suara tadi atau suara ya kita suaranya keluar. Bu, bu, ya, tu, tu, umpamanya. Ya. Jadi semuanya sama, ya. Suara wau mat. Ini kan suara wau mat ya. Nah, itu akan seperti itu. Jadi bibirnya itu sedikit direnggangkan, ya. Bulat tapi ada udara yang keluar. Dan yang terakhir yang kita sampaikan pada malam ini, ya, malam ini adalah huruf al-maddi wal lin, al-ya al-maddiyah. Huruf mad dan huruf lin sama dengan di atas, tapi dia huruf ya yang kategori maddiyah maksudnya. Dia itu yang panjang ya. Takhruju bihtizazil awtari as-sawtiyah bil hanjarati wa yusahibu dhalik. انخفاض للفك السفلى وارتفاع الوسط اللسان في الياء. Takhruju, ya huruf ini keluar kata beliau bihtizazil autaris sautiyah karena ada getaran pada pita suara ya. Di dalam al-hanzarati, di dalam tenggorokan ya. Bisahibu dzalik dan diiringi dengan hal yang demikian inkhifadu lil fakkis sufla, penurunan rahang mulut bagian bawah dan wartifa liwastal lisan fil ya. Bagaimana naiknya bagian tengah lidah pada huruf ya. Tapi ini ya maddiyah ya maddiyah ya, belum ya biasa. Ini masih ya maddiyah. Kita lihat ya bi, ti, si, bagaimana ya? Khi, bagaimana penurunan rahang mulut ya, turunkan sedikit. Walaupun tidak banyak-banyak amat ya, dikit doangan. Bi, ti, si, umpamanya ya. Ada penurunan sedikit ketika menuturkan huruf ya maddiyah yang berkategori mad. Saya tidak panjang, baik itu 2 harakat atau 4 atau sampai 6 harakat. Jadi benar-benar kita turunkan ya, kita turunkan rahang mulut kita itu bagian bawah. Tapi ingat bahwa naiknya bagian tengah lidah. Ya, nah, coba dirasakan ya. Bi, naik nggak tengah lidahnya? Pasti ya. Bi, 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 bi. Jangan dibaca bi. Nah, kalau nggak dinaikkan, maka suaranya akan gede ya, kedengaran gedenya. Jadi seolah-olah kita mengulum sesuatu. Bi. Ya. Padahal enggak. Tapi bi, ti, si. Nah, seperti itulah. Contoh yang disampaikan oleh beliau bagaimana
huruf-huruf mat itu kita keluarkan dari eh, mulut kita ya. Khair insyaallah tentang makharijul huruf yang berkaitan dengan huruf-huruf yang keluar baik dari al-jaub, al-khayshum dan lain sebagainya. Insyaallah pekan depan sudah masuk kepada makharij secara keseluruhan. Khair insyaallah. Ya, alhamdulillah. Baik. Eh tadi kita sudah masuk ke kaifiatul hudu sih ya Ustaz. Ustaz, insya Allah nanti pekan depan kita masuk ke makharijul huruf ya. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang jika ada yang mau diskusikan kita kasih waktu mungkin 5 menit ya karena memang udah jam 9 lewat 15 menit ya. Boleh, jika ada kita kasih kesempatan mungkin satu ya Ustadz ya. Tapi jika tidak, mungkin kita cukupkan seperti itu. Ustadz, mungkin ada pesan atau eh, ya penyemangat untuk kita semua ya untuk tetap mau mempelajari ilmu tajwid. Eh, Boleh dibantu Ustadz. Pesan maksudnya. Pesan apa ini? Iya, nasihat Ustadz agar yang mengajar makin semangat dan yang belajar juga masih terus semangat ya Ustadz. Mancungin mama. Ya harusnya kita ya sama-sama belajar ya belajar karena memang ya semakin kita belajar semakin kita mengajar sama sebenarnya. Jadi kita belajar dapat ilmu mengajar juga dapat. Jadi biasanya kalau kita belajar biasanya kan dari guru pasti dapat. Mengajar juga ternyata iya karena ketika kita mengajar itu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dari apa yang sudah kita ajarkan. Saya dulu apa namanya pengalaman ya ketika baru pulang dari Mesir ya. Di Mesir itu kan kalau dulu ya kalau sekarang mungkin berbeda sistemnya. Jadi ketika dulu pulang itu bahasa Arab yang biasa kita ucapkan itu kan bahasa Amiyah ya. Pentiskun dan seperti itu. Jadi itu nggak bagus sebenarnya ketika kita uh, membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Karena berbeda dengan kuwaid yang ada di Al-Quran itu. Maka ketika sampai di Medan, sampai di Palembang waktu itu, disuruh untuk mengajar. Wah, kelepotan juga. Karena memang apa? Karena bahasa yang biasa kita ucapkan dengan bahasa Quran atau bahasa buku yang pasti itu berbeda. Tapi lama-kelamaan ketika kita mengajar tadi ya kita harus siap-siap dulu gitu. Apa yang mau kita persiapkan? Ya kita persiapkan segala sesuatunya sehingga kita dapat ilmu dari persiapan-persiapan yang ada. Jadi kalau bisa kita juga sebagai guru ya mengajar dari siswa-siswa kita ya jangan yang dapat dari itu aja yang kita padahkan ya. Kalau bisa kita baca lagi buku-buku yang lain. Makanya kita belajar buku dari Dr. Aiman ini tujuannya memang karena Saya ilmu-ilmu di sini banyak ya. Nanti akan banyak kita lihat. Mungkin mau kalau di bab-bab awal tidak terlalu banyak ya. Walaupun tadi ada beberapa hal mungkin yang baru-baru bagi kita seperti itu. Tapi nanti akan banyak ya ilmu-ilmu yang baru yang disampaikan oleh beliau tentang umpamanya ya kesalahan-kesalahan yang muncul ketika mengucapkan huruf do, umpamanya ya, atau huruf apa aja ya seperti itu akan ada di dalam buku ini. Jadi ini ketika semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita pelajari, maka akan semakin paham kita bahwa ilmu kita itu ternyata masih sedikit. Seperti itu aja. Jadi untuk penyemangat bagaimana kita tetap belajar dan tetap mengajar. Jadi jangan juga down ya, ilmu saya kayak masih sedikit ini ya, nggak usah ngajar, enggak juga ya. Nah, jadi jadikanlah proses semuanya untuk kita lebih
bisa memahami tentang ilmu tajwid. Bu Neni. Mana mau Nah, Ustadz. Baik, mungkin karena waktu juga ya, Ustadz, kita Khair, insyaallah. iya, alhamdulillah kita cukupkan. Seperti biasa, kita mungkin dokumentasi ya, bisa dibantu semuanya untuk open cam. Kita foto dulu ya.